Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati Fajrin dari MBA 84 Konsentrasi Marketing. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Suci Paramita Sari Syahlani selaku dosen pembimbing saya yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini dan juga telah membimbing saya selama ini dalam penulisan tesis. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Atribut Makanan Hewan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan di Indonesia. Latar belakang saya mengambil topik ini yaitu karena sejak pandemi COVID-19 memicu lonjakan kepemilikan dan adopsi hewan peliharaan yang meningkat secara global akibat pembatasan sosial, seiring dengan pandangan bahwa hewan peliharaan saat ini tidak lagi hanya sebagai peliharaan, namun terdapat tren pet humanization, yang mana hewan peliharaan juga menjadi sumber dukungan emosional dan juga kesejahteraan mental di masyarakat. Tren ini tidak hanya berlaku secara global, namun juga terjadi di Indonesia. Hal ini tergambarkan dalam survei Euromonitor Internasional dari tahun 2016 hingga tahun 2022, yang mana populasi hewan peliharaan semakin meningkat, dan 67% masyarakat memiliki hewan peliharaan. Motivasi masyarakat ini dari hasil survei tersebut berupa pengurangan stres, pendampingan, dan juga peningkatan rasa aman. Dari grafik yang ada di sini, dapat dilihat bahwa populasi hewan peliharaan Indonesia memang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya 2,15 juta ekor pada hewan kucing, melonjak sangat tinggi pada tahun 2022 mencapai lebih dari dua kali lipat, yaitu mencapai 4,8 juta ekor, yang mana pertumbuhan ini diproyeksikan akan semakin terus meningkat pada tahun 2026 hingga mencapai 5,9 juta ekor. Salah satu komponen penting pada kepemilikan hewan adalah biaya pemeliharaan. Menurut survei yang dilakukan oleh The Expanding Asian Pet Market pada tahun 2023 dalam Lubis 2024 yang dipublikasikan oleh goodstats.com menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memelihara kucing yaitu 1,4 juta per bulan. Dan pengeluaran terbesar pada biaya pemeliharaan makanan hewan ini yaitu pada biaya makanan dan juga perawatan. Industri makanan hewan di Indonesia masih berkembang, namun bertumbuh sangat cepat dengan nilai pasar hingga mencapai USD 237 juta pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai USD 439 juta pada tahun 2026, menurut sumber dari Winner Research pada tahun 2020. Tingginya kepemilikan hewan ini dan dengan alokasi biaya yang besar mendorong potensi pertumbuhan di industri makanan hewan. Sementara struktur pasarnya masih terkonsentrasi pada tiga perusahaan teratas, yaitu Charon Pokphand yang berasal dari negara Thailand, Mars Incorporation yang berasal dari negara Amerika, dan yang ketiga itu PT Evolusa Bersaudara yang berasal dari Indonesia. Namun, konsumen di Indonesia sendiri masih tergolong sensitif terhadap harga. Dari survei yang dilakukan oleh Boston Consulting Group pada tahun 2021, dari 15 negara, Indonesia termasuk dalam negara yang termasuk sensitif terhadap harga. Namun, ternyata sensitivitas terhadap harganya ini tidak semata-mata hanya karena mencari harga yang paling rendah, namun konsumen dari Indonesia sendiri merupakan konsumen yang value driven, sehingga keputusan pembelian didasarkan pada kesesuaian antara harga, kualitas, manfaat, keamanan produk, bukan semata karena harga terendah. Dalam konteks tersebut, kepuasan pelanggan menjadi kunci pembentuk loyalitas, terutama di pasar yang mudah berpindah merek karena kepuasan mendorong pembelian ulang dan juga rekomendasi. Dari latar belakang tersebut, rumusan yang masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu berdasarkan survei yang global dari Boston Consulting Group, Indonesia termasuk dalam kelompok negara dengan konsumen yang sensitif terhadap harga. Namun, dari survei tersebut, selain negara ini ya, temuan dari Boston Consulting Group menunjukkan bahwa sensitivitas harga pada konsumen tidak identik dengan memilih harga termurah, melainkan didorong oleh evaluasi value proposition. Atribut produk menjadi determinan utama kepuasan pelanggan, reputasi merek, harga, komposisi bahan, dan nutrisi, perceivableness, dan juga kenyamanan yang dikemukakan oleh penelitian terdahulu. Pelanggan yang puas menunjukkan evaluasi positif terhadap produk dan merek yang tercermin dalam intensi pembelian ulang, penggunaan merek, serta kecenderungan merekomendasikan produk. Kepuasan pelanggan berperan sebagai kunci pembentukan loyalitas dan menjadi diferensiasi non harga yang penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu ada 6. Terdapat tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian yang disampaikan pada slide berikut ini.
Reputasi merek merupakan persepsi konsumen terhadap kredibilitas, keandalan, dan kualitas produk, serta berfungsi sebagai sinyal kualitas terutama pada produk yang berkaitan dengan kesehatan seperti makanan hewan peliharaan. Harga sendiri yaitu indikator yang penting untuk membentukkan persepsi nilai karena tidak hanya dipandang sebagai biaya, tetapi juga sebagai representasi kualitas dan manfaat produk. Komposisi bahan dan nutrisi yaitu merupakan atribut intrinsik produk yang berkaitan dengan kualitas dan kesehatan hewan peliharaan. Komposisi bahan dan nutrisi ini dapat berupa asal protein, kandungan vitamin, dan juga mineral. Vertical foodness merupakan persepsi konsumen mengenai sejauh mana makanan hewan memberikan manfaat kesehatan bagi hewan peliharaan. Kenyamanan sendiri mencakup kemudahan penggunaan, penyajian, penyimpanan produk yang berperan penting dalam pengalaman konsumsi sehari-hari. Kepuasan merupakan poin penting untuk menilai suatu produk atau layanan yang melebihi harapan pelanggan. Kepuasan sendiri akan dicapai ketika persepsi kinerja suatu produk dapat sesuai dengan harapan atau yang ada di atasnya, yang tercermin dalam tabel berikut ini. Loyalitas sendiri didefinisikan sebagai perilaku pembelian ulang atau besarnya porsi konsumen membeli produk pada merek yang sama, yang tercermin dari konsistensi konsumen dalam memilih satu merek sebagai pilihan utama tanpa mencari alternatif atau informasi dari merek lain. Pada komparasi penelitian terdahulu, terdapat 4 artikel yang saya acu, yaitu dari Lee, yang mana temuan utamanya variabelnya yaitu ada reliabilitas dan juga kenyamanan yang menjadi faktor paling berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan yang selanjutnya mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua ada 5 dan kawan-kawan yang variabelnya yaitu ada e-service quality, perceived helpfulness, ingredients and nutrition menunjukkan pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan yang pada gilirannya mempengaruhi secara positif terhadap continuous extension. Selanjutnya pada Hobbs dan kawan-kawan, yang mana temuannya yaitu secara keseluruhan kesehatan dan nutrisi tetap menjadi faktor terpenting yang mendorong pengalaman positif konsumen. Dan yang terakhir yaitu Cognition, yang variabelnya yaitu kewajaran harga, reputasi merek, dan persepsi kesehatan produk mendorong sikap positif dan rekomendasi yang kemudian meningkatkan niat beli. Oleh karena itu, perumusan hipotesis dan model penelitiannya adalah sebagai berikut dengan 6 hipotesis, yaitu atribut reputasi merek, harga, komposisi bahan dan nutrisi, perceived helpfulness, dan juga kenyamanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan juga hipotesis yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang disebar atau dikumpulkan menggunakan kuesioner ataupun survei online dengan Google Forms. Populasi dan metode penyampelan yaitu pemilik hewan peliharaan berusia di atas 18 tahun yang pernah memiliki pengalaman melakukan pembelian makanan hewan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Untuk variabel penelitiannya sendiri yaitu ada 5 variabel atribut makanan hewan dan juga 1 kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan. Dengan uji kualitas instrumen menggunakan aplikasi PLS, Smart PLS yang menguji uji validitas dan juga reliabilitas, dan analisis data menggunakan uji koefisien determinasi, effect size, prediction relevance, dan juga uji hipotesis. Untuk demografis responden sendiri, pada jenis kelamin paling besar yaitu perempuan dengan 88%, dengan usia yang cukup setara antara usia 18 sampai 28 maupun 29 sampai 44 tahun, yang mana keduanya merupakan usia produktif. Untuk pendidikan sendiri yang paling tinggi yaitu pada pendidikan sarjana ataupun D4, yang mana ini merupakan pendidikan yang cukup tinggi. Kemudian domisili paling tinggi yaitu di Yogyakarta, yang disusul oleh Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga selanjutnya yang dengan presentasi yang tidak terlalu signifikan. Untuk pekerjaan, paling tinggi yaitu diisi oleh pegawai kantoran, pendapatan bulanan yaitu paling tinggi diisi oleh 1 sampai 2 kali UMR, dan status pernikahan yaitu belum menikah. Pada karakteristik pemeliharaan hewan, menunjukkan dominasi kucing sebagai hewan peliharaan utama, dan juga kepemilikan lebih dari 1 hewan, serta durasi pemeliharaan jangka menengah hingga panjang yang mengindikasikan komitmen berkelanjutan dalam merawat hewan peliharaan. Pola pengeluaran bulanan yang terkonsentrasi pada kisaran menengah dan frekuensi pembelian yang relatif rutin tercermin melalui perilaku konsumsi yang terencana dan menyesuaikan dengan daya beli serta ukuran kemasan produk di pasaran. Temuan ini konsisten dengan survei nasional yang menunjukkan bahwa kucing merupakan hewan peliharaan yang paling dominan di Indonesia dan bahwa pengeluaran makanan hewan berada pada tingkat moderat, sehingga keputusan pembelian cenderung mempertimbangkan keseimbangan antara harga, kebutuhan konsumsi, dan juga kualitas produk. Untuk hasil penelitian sendiri yaitu yang pertama hasil uji validitas konvergen dan juga uji validitas discriminant for networker. Pada uji validitas konvergen didapatkan nilai loading factor yang memenuhi validitas konvergen, yang mana nilai loading faktornya adalah di atas 0,7 dan juga nilai AV di atas 0,5. Ada hasil uji validitas discriminant for networker
yang menunjukkan nilai akar kuadrat AV lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk, sehingga seluruh konstruk dinyatakan valid. Hasil diskriminan berdasarkan cross-loading menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lain, sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya, pada hasil uji reliabilitas yang diukur oleh Cronbach's alpha dan juga composite reliability menunjukkan hasil bahwa nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability di atas 0,7 yang menandakan konsistensi internal instrumen yang baik. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan valid secara diskriminan dan juga reliable, sehingga layak digunakan dalam analisis model struktural selanjutnya. Pada hasil analisis deskriptif, mencerminkan persepsi positif responden terhadap reputasi merek, harga, komposisi bahan, dan nutrisi, perceived helpfulness, kenyamanan, kepuasan, dan juga loyalitas pelanggan. Indikator kenyamanan menunjukkan nilai rata-rata tertinggi yang menandakan bahwa kemudahan penggunaan penyajian dan juga penyimpanan produk merupakan aspek yang sangat diapresiasi oleh responden. Sebaliknya, indikator komposisi bahan dan juga nutrisi menunjukkan variabel jawaban yang relatif lebih besar yang mengindikasikan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan juga perhatian responden terhadap detail informasi nutrisi. Untuk hasil uji variance influence factor, pada ke-6 variabel tidak terdapat gejala multikolineritas. Dan juga pada hasil uji koefisien determinasi, yang mana menunjukkan bahwa atribut pemilihan makanan hewan mampu menjelaskan sebesar 66,3 variance kepuasan pelanggan dengan nilai R-square 0,663 dengan nilai adjusted R-square sebesar 0,658. Sementara kepuasan pelanggan menjelaskan 68,1% varians loyalitas pelanggan dengan nilai R-square 0,681 dengan nilai adjusted R-square sebesar 0,680. Pada hasil uji effect size menunjukkan bahwa pengaruh kecil pada setiap variabel atribut makanan hewan, sementara kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang sangat kuat ataupun besar terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai effect size atau F-square sebesar 2,137. Untuk hasil prediction relevance, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik, ditunjukkan oleh nilai Q-score kepuasan pelanggan, yaitu 0,558 dengan Q-score loyalitas pelanggan sebesar 0,592, yang berarti model mampu memprediksi masing-masing konstruk endogen secara substansial karena nilainya jauh di atas 0. Selanjutnya, hasil goodness of fit menunjukkan nilai SRMR sebesar 0,58 yang berada di bawah batas atas 0,08 sehingga mengindikasikan model fit yang baik, serta NFI sebesar 0,870 yang mendekati nilai ideal 1 yang menunjukkan tingkat kesesuaian model yang memadai data empiris. Untuk pengujian hipotesisnya sendiri, yaitu semuanya terdukung dan karena nilai T statistik lebih dari 1,96 dan p-value di bawah 0,05. Ya, dari hasil pengujian hipotesis ini didapatkan bahwa nilai beta terbesar pada atribut makanan hewan yaitu ada pada perceived helpfulness dan juga kenyamanan. Sedangkan untuk hipotesis kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, yaitu memiliki nilai beta, koefisien beta yang sangat besar, yaitu 0,825, yang mana berarti kepuasan pelanggan sendiri sangat kuat untuk memberikan pengaruh positif dan juga signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa atribut pemilihan makanan hewan peliharaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Indonesia. Perceived helpfulness dan juga kenyamanan menjadi determinan terkuat untuk kepuasan pelanggan, sementara reputasi merek, harga, serta komposisi bahan dan nutrisi juga berpengaruh positif, namun tidak sekuat perceived helpfulness dan juga kenyamanan. Kepuasan pelanggan selanjutnya terbukti berpengaruh sangat kuat terhadap loyalitas pelanggan yang tercermin dalam pembelian ulang, keberlanjutan penggunaan merek, dan juga rekomendasi produk. Untuk implikasi manajerialnya, fokus pada proposisi nilai, yang mana manfaat kesehatan sebagai core value proposition melalui klaim yang jelas, kredibel, dan juga mudah dipahami di kemasan serta kanal digital. Yang kedua yaitu perkuat kredibilitas dengan edukasi berbasis keahlian, melibatkan dokter hewan atau ahli nutrisi, dan juga konten interaktif yang relevan bagi pemilik hewan. Integrasikan kenyamanan ke desain kemasan seperti kemudahan membuka, menyimpan, dan juga menjaga kesegaran berbasis riset umpan balik pelanggan. Bangun loyalitas berbasis pengalaman, tidak hanya diskon. Optimalkan kanal digital dan data pelanggan untuk komunikasi yang terpersonalisasi dan penguatan ketertarikan merek. Ukur keberhasilan secara terintegrasi melalui indikator kepuasan, loyalitas, dan juga keterlibatan. Batasan penelitian dan juga sarannya yaitu pada keterbatasan karena karakteristik responden yang didapatkan dari hasil penelitian ini didominasi oleh usia produktif dan juga konsumen digital, sehingga hasil penelitian belum sebenarnya merepresentasikan konsumen di usia lanjut, wilayah non-perkotaan, dan juga pemilik hewan dengan literasi digital rendah. Ruang lingkup variabel masih terbatas pada atribut produk dan juga kepuasan, sehingga faktor eksternal seperti rekomendasi dokter hewan, komunitas, dan juga layanan purna jual belum dianalisis. Saran untuk penelitian kedepannya yaitu memperluas dan juga memperkaya karakteristik sampel, mencakup usia, lokasi, dan juga tingkat literasi digital yang lebih beragam. Menggunakan
menggunakan pendekatan longitudinal untuk memahami dinamika kepuasan dan juga loyalitas pelanggan dari waktu ke waktu, mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel tambahan seperti rekomendasi dokter hewan, kepercayaan klaim kesehatan, komunitas pemilik hewan, serta layanan purna jual, dan juga mengeksplorasi variabel moderasi atau mediasi seperti tingkat pet humanization, saluran pembelian, dan juga kategori produk. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.